Hugeng Iman Santoso, hingga sekarang sosoknya masih menjadi teladan tentang bagaimana menjadi pejabat dan penegak hukum yang jujur, sederhana dan anti korupsi. Integritas, idealisme, serta profesionalisme Jenderal Hugeng bersinar sepanjang karirnya, termasuk saat Hugeng berdinas sebagai Kadit Reskrim Polda Sumatera Utara selama 3 tahun sejak tahun 1956 hingga 1959. Nama Kapolri kelima itu harum karena ia berusaha keras untuk menjaga sumpahnya sebagai Bayangkara sejati. Dari Surabaya kami naik kapal laut kemari hanya bawa barang-barang yang kita pakai sehari-hari. Ya. Jadi Bapak tidak mengharapkan ada barang-barang mewah selain barang-barang yang disiapkan oleh Polri. Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai terdengar ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971. Reputasi Jenderal Hugeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Oke, jadi pada saat kami tiba di Medan waktu itu sudah ada seperti panitia penjemputan, di mana kami dibawa ke rumah di mana sekarang kita berada, dan di dalam situ sudah semuanya lengkap dengan barang-barang mewah. Dan saat Bapak melihat itu semua, Bapak bertanya, ini barang dari mana? Lalu ada satu panitia dari Polri yang mengatakan, Pak, pokoknya sudah disiapkan semua oleh rekan-rekan di Medan, dia bilang. Bapak langsung wajahnya tidak berkenan, dan Bapak langsung tidak mau masuk ke rumah. Dan kami memilih Bapak tinggal atau kita tinggal di hotel. Jadi Bapak kasih waktu 2 kali 24 jam untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di rumah. Tapi dengan berjalannya waktu tidak ada pergerakan apa-apa, tetap barang-barang itu. Sehingga Bapak dengan anak buahnya mengeluarkan semua barang di pinggir jalan sinilah. Lemari, sofa, apa, sampai mobil pun ada. Dulu kalau tidak salah merek mobilnya DeSoto, ya. Itu termasuk mobil yang mewah saat itu. Ditaruhlah di pinggir jalan ini. Dan yang ditinggalkan sama Bapak hanya barang-barang yang bertuliskan inventaris Polri, yaitu tempat tidur yang berupa dipan dari kayu, lemari baju dari kayu, dan rak handuk. Itu saja yang Bapak mau terima di rumah. Yang lainnya itu semua ditaruh sama Bapak sama anak buahnya di jalan ini. Nah, pada saat itu jadi gaduh suasana kota Medan karena kebetulan kalau kita mengenal Mas Pandana Babannya, beliau saat itu mahasiswa atau kalau misalnya SMA waktu itu. Kebetulan lewat di sini. Jadi ada barang semua di jalan ini. Jadi pertanyaan, ada apa rumah ini? Nah, mereka pikir, oh mungkin ada berantem di dalam rumah ini, sehingga dikeluarkan semua barang-barang itu. Nah, seperti itulah, ya, sehingga kami tinggal di sini dengan seadanya, dengan barang-barang yang hanya bertuliskan inventaris Polri. Dan beliau sangat marah. Waktu itu kalau nggak salah hanya dengan 4 orang staf beliau mengeluarkan barang-barang itu. Dan kami sebagai anaknya ya hanya menonton saja waktu itu. Seperti itu kejadiannya.
waktu itu saya masih SD. Jadi ada dari pengusaha-pengusaha, ada dari cukong-cukong misalnya, ya yang mencoba untuk melunakkan hati Bapak atau apa tidak. Jadi mungkin mereka datang ke mereka menyiapkan itu, mungkin sudah ada informasi kalau Bapak akan ke sini, jadi akan difasilitasi. Tapi ternyata tidak mempan. Tak balik kembali. Saat itu juga kebetulan kita mengalami pemberontakan PRRI, ya, dan Bapak salah satunya adalah yang dicari oleh mereka, sehingga tentara-tentara dari kelompok PRRI itu menggeledah rumah ini, Bu. Digeledah, cari Bapak ke setiap pojok, bahkan Ethernet pun dia bongkar. Lalu kabel telepon mereka gunting supaya kita tidak bisa komunikasi kemana-mana. Pemberontakan PRRI itu kami tidur di bawah meja makan dan ibu menutupi meja makan itu dengan kasur-kasur supaya kalau misalnya ada bom atau ada apa itu kami masih bisa selamat di sini anak-anak. Ini saya bilang bahwa Bapak selalu memisahkan ya. Tapi kita dengar informasi justru dari teman-teman beliau, apa yang sedang beliau laksanakan. Intinya beliau adalah waktu itu memberantas penyelundupan, karena Medan sangat ramai dulu dengan masalah penyelundupan dan lain sebagainya. Kalau dulu istilahnya smokel, judi misalnya, ya, perjudian juga sangat tinggi. Ya, bahkan pernah Bapak jatuh sakit. Kalau menurut orang yang tahu, justru Bapak dibuat sakit waktu itu. Dibuat sakit untuk ya supaya menghambat apa yang dia gerakkan. Dan dia turun sendiri ke lapangan. Dia turun sendiri, nyamar sendiri dia ikut. Berbagai jabatan penting pernah diembannya, mulai dari Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, Sekretaris Kabinet, hingga orang nomor 1 di institusi Bayangkara. Namun punya kekuasaan tak berarti membuat Hugeng gelap mata, menyelewengkan wewenang hingga mengambil yang bukan haknya. Ia selalu memastikan tidak ada anggota keluarganya yang menggunakan fasilitas negara atau menggunakan pengaruhnya sebagai pejabat untuk kepentingan pribadi. Kerasnya almarhum ke kita anak-anak itu dibandingkan dengan apa yang ibu harus menerima selama beliau berkarir, baik itu dari waktu menjadi Menteri Iuran Negara dulu namanya, kalau sekarang Menteri Keuangan. Bapak pernah menjabat Menteri Iuran Negara. Saya masih ingat nomornya B30, Pak. Gitu. Menteri Iuran Negara, lalu Menseknek, ya Pak Farid, lalu Deputi Operasi, dan Kapolri. Dan selama jabatan-jabatan itu, tidak ada sedikit pun fasilitas yang kita boleh terima, atau kita bisa terima. Nggak bisa. Saya itu selesai SMA 68. Cita-cita saya hanya satu. Ingin menjadi fighter pilot, pesawat tempur. Keinginan saya itu. Saya daftar semuanya sendiri, tidak matur Bapak. Saya lakukan semua sendiri. Kalau di Jakarta itu di Kodau 5, Tanah Abang. Tapi saat terakhir itu diperlukan tanda tangan orang tua. Waduh, sementara saya tidak matur sama Bapak rencana saya. Jadi saya dari Tanah Abang 2 naik bus turun di CSW, Pak. Jalan kaki ke Mabes Polri. Itu pertama kali saya injak Mabes Polri.
Jadi waktu itu Mas Bestari masih 2 lantai, Pak Taufik. Saya ke Spri-nya Pak Rahim namanya. Pak Rahim bilang, Bapak masih ada tamu. Jadi nanti sebentar Mas, oke. Bapak selesai tamu jam 4 sore. Akhirnya Pak Rahim bilang, Mas monggo, Bapak sudah ini. Saya masuk ke ruangan Bapak, saya lihat ayah saya duduk di meja sambil tanda tangan. Secara otomatis sebagai anak saya bilang, sorry Pak, itu saya menemukan orang yang saya nggak kenal. Cuman ngelihat ini ada perlu apa? Ini siapa ini? Ya, betul-betul saya nggak kenal. Akhirnya saya coba menguasai diri, saya cuma bilang saya perlu sebentar aja. Ada apa? Saya sampaikan bahwa saya mendaftar di Akabri, tapi saya perlu izin orang tua. Ininya kerut lah, gitu. Kaget ya. Dia cuma lihat nanti aja. Udah tanda tangan lagi. Disuruh duduk aja nggak saya Pak Kris. Jadi daripada kita dibentak kan, nah udah saya langsung pulang ke rumah. Jadi saya tunggu. Kita biasa Bapak datang kita makan sama-sama, ajudan sama-sama kan. Tapi saya ketemu sama ayah saya yang asli. Begitu saya ketemu Bapak, Dit, wes mangan, ana rokok. Lain kali yang tadi. Ya, udah kita lihat tapi tidak menyinggung tadi yang saya datang ke kantor. Sama sekali enggak. Jadi saya tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sementara waktu mepet, Pak. Ya, hari keempat, Pak Kadar Mulyono dari Yon 32 Para, ajudan Bapak, panggil, Mas Didit timbali Bapak ke kantor. Saya pikir, nah ini dia nih. Ya kan? Saya ke sana, ya saya sudah siap dengan gaya beliau, jadi saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma diam aja, lihat, duduk. Saya duduk di sofa. Terus Bapak cuma tanya, sudah mantap masuk Akabri? Saya bilang, sudah. Saya minta 1 hal. Tidak masuk polisi. Karena saya hanya mau ada 1 hugeng di polisi, nggak ada 2 hugeng di polisi. Bapak bilang gitu. Saya mau ketawa tapi takut, Pak. Jadi saya bilang bukan pilihan saya. Jadi mau masuk mana kamu? Saya bilang Angkatan Udara. Oke, daftar di mana? Saya bilang Kodam 5. Nah, sekarang ke sana. Ya saya bilang saya perlu izin orang tua. Sudah, sekarang ke sana. Wah, saya pikir kan Kapolri, Pak. Radiogram mungkin Pak ya, biasanya. Sampai sana udah 2 hari yang lalu tutup. Beliau bisa monitor kapan tutupnya, kapan bukanya kan Pak. Begitu udah final tutup baru dia panggil saya. Berarti kan nggak diizinkan. Jadi saya marah sekali, saya pulang ke rumah, mau marah sama beliau takut, beliau ngelukis. Semua kuasnya saya gundul, Pak. Saya potong semua kuas. Ya, marah saya. Bapak pulang kantor, saya udah dengar, oh pulang. Selesai makan, pembantu rumah panggil, Mas Didit, timbali Bapak. Enggak, saya bilang gitu. Marah sekali saya. Akhirnya Bapak sendiri yang ke kamar saya, kita ngobrol sebentar yuk. Wah, saya nggak enak juga ya, Bapak. Saya keluar di kamar makan, Bapak pakai kolor, pakai oblong. Saya duduk di situ, saya melihat Bapak nggak mau lihat mukanya, saya lihat ke atas, ke bawah, marah saya. Bapak cuma bilang, Dit, sekarang kita ngobrol antara Hugeng dengan Didit, antara ayah dengan anak. Kamu dengarkan dulu apa yang saya sampaikan, sesudah itu baru kamu bisa komentar. Saya diam aja, nggak mau lihat mukanya saya. Gini, Dit. Tolong kamu ngerti, Mbak Uwes, biar saya sendiri yang merasakan semua ini. Dia bilang, biar saya yang merasakan semua ini. Itu 1. Kedua, tidak ada surat-surat yang saya akan kasih. Karena kemungkinan dengan surat itu, apapun judulnya, izin orang tua, ataupun mungkin kamu akan dapat kemudahan di akademi. Tidak ada cerita, titik. Sampaikan bahwa Bapak selalu memisahkan antara dinas dan rumah.
Jadi beliau tidak akan menyampaikan kesulitan atau persoalan yang ada di kantor yang beliau hadapi ke keluarga. Jadi kita tidak banyak. Bahkan kita kalau tahu dari orang-orang yang kita kenali, ayahmu ini, lagi ini. Tapi kalau dari bapak sendiri, nggak pernah. beliau sangat memisahkan. Kalau di belakang sana, itu dulu lapangan voli, di mana almarhum olahraga voli dengan anak buahnya di belakang. Saat pensiun dari Kapolri, Hugeng bahkan tak memiliki rumah dan kendaraan. Untuk menambal perekonomian keluarga dari uang pensiun, Hugeng mengisi waktu dengan berjualan lukisan dan menjadi penyiar radio. Di luar itu, ia juga terlibat aktif dalam kelompok Petisi 50 yang kritis terhadap kebijakan pembangunan Orde Baru. Karena salah satu hobi beliau adalah melukis. Pajangan-pajangan yang kita pasang di rumah adalah lukisan Bapak sendiri, buah karya tangan Bapak sendiri. Yaitu kebanyakan lukisan para pahlawan, Imam Bonjol, Diponegoro, Tengku Umar, itu semua yang jadi pajangan rumah. Kalau dari kami keluarga, tentunya kami selalu ingat seperti kemarin pada saat peresmian monumen almarhum di Pekalongan itu, Pak Kapolri menanyakan kepada Ibu apa pesan-pesan Ibu sebagai sesepuh Polri. Ibu hanya menitipkan, Pak Kapolri, saya titip kepolisian. Karena kepolisian adalah, atau Polri adalah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, langsung. Ya, jadi tolong titip. Kita sedikit bernostalgia di sini. Serasa ini hal yang monumental peristiwanya, dan mungkin tidak bisa kita acarakan setiap hari. Setiap masuk ke sini harus minta izin dulu. Dan itulah cara kita, bahwa kita polisi harus menjadi panutan, harus menjadi orang yang paling paham tentang aturan dan orang yang paling paham bagaimana dia harus tegak pada aturan. Pada 14 Juli 2004, Hugeng menghembuskan nafas terakhir dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tonjong Depok karena menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Masalah nama. Saya duduk sama beliau di beranda belakang rumah di Depok. Saya tanya sama Bapak, Pak, nama Papa itu 3 suku kata. Hugeng, Iman, pakai N. Santoso. Kenapa kok Hugeng aja? Tanda tangannya. Dia pegang tangan saya. Dia bilang, Dit, akan saya buktikan sampai saya mati bahwa iman saya betul-betul sentosa. Baru saya pantas pakai 3 suku kata nama saya. Makanya waktu pemakaman beliau dari Mabes Polri, waktu itu Pak Dai Bahtiar Kapolrinya diminta dari perwakilan keluarga untuk menyampaikan sepatah 2 kata-kata. Pertama, saya sebagai mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada institusi Polri yang sudah begitu merawat Bapak sampai akhir hayatnya. Dan yang kedua, saya sampaikan, saya ceritakan masalah ini. Mulai hari ini, almarhum
pantas menyandang nama lengkapnya Hugeng Iman. Di batu nisan peristirahatan terakhirnya, untuk pertama kalinya, nama Hugeng ditulis lengkap Hugeng Iman Santoso. Sebagai simbol keberhasilan manusia menjaga iman yang sentosa.